Pernahkah kamu merasa hidupmu sebenarnya baik-baik saja? Kamu merasa cukup, kamu merasa bersyukur. Sampai suatu hari, kamu melihat pencapaian orang lain. Lalu tiba-tiba, dada terasa sesak, senyummu hilang. Para ulama tasawuf menyebutnya sebagai penyakit hati tertua di alam semesta, yang bisa menghanguskan semua amal baik kita hanya dalam satu kedipan mata. Berguru lagi di tiap hari, menata hati kembali suci, ilmu dan iman jadi cahaya, menuntun langkah menujunya. Kenapa kita selalu merasa kurang saat melihat orang lain mendapat lebih? Kenapa hati kita terasa sakit ketika mendengar sahabat kita sukses? Padahal rezeki mereka sama sekali tidak mengurangi rezeki kita. Hari ini kita hidup di zaman yang melelahkan. Zaman di mana pencapaian orang lain dipertontonkan setiap detik di layar kaca kita. Kita melihat teman lama membeli rumah baru, melihat tetangga mendapat pekerjaan impian, melihat kerabat memamerkan kebahagiaan keluarganya. Lalu hati kita berbisik, kenapa bukan aku? Kenapa dia yang dapat, padahal aku yang lebih berjuang? Tanpa sadar, kebahagiaan kita terampas. Kita tidak lagi bisa menikmati apa yang ada di genggaman, karena mata kita terlalu sibuk menatap isi genggaman orang lain. Gelisah, tidak tenang, susah tidur. Imam Al-Ghazali dalam mahakaryanya Ihya Ulumuddin pernah memberikan peringatan yang sangat tajam tentang hal ini. Beliau berkata, hasad atau dengki adalah penyakit yang paling cepat menghancurkan agama seseorang. Kenapa? Karena orang yang hasad sebenarnya sedang marah kepada Allah. Ketika kamu membenci nikmat yang didapat orang lain, kamu pada hakikatnya sedang protes kepada Sang Pencipta. Kamu seolah berkata kepada Allah, "Ya Allah, Engkau salah alamat. Harusnya nikmat itu untukku, bukan untuknya." Astaghfirullah. Kita, hamba yang lemah ini, berani mengajari Allah tentang bagaimana cara membagi rezeki. Mari kita mundur sejenak, menyelami sejarah paling awal dari alam semesta. Jauh sebelum manusia diturunkan ke bumi, penyakit hasad inilah yang pertama kali membuat makhluk terusir dari surga. Iblis. Iblis adalah makhluk yang rajin ibadah. Ribuan tahun ia bersujud kepada Allah. Tapi apa yang menghancurkannya? Bukan karena ia tidak percaya pada Allah, tapi karena hasad. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan memuliakannya, hati iblis terbakar oleh rasa dengki. Ia merasa lebih baik, ia merasa lebih berhak. Ia menolak ketetapan Allah hanya karena ia tidak suka melihat Adam dimuliakan. Dan di bumi, dosa pertama yang menumpahkan darah manusia juga karena hasad. Qabil membunuh Habil, saudara kandungnya sendiri, hanya karena kurban Habil diterima oleh Allah dan kurbannya tidak. Satu penyakit hati menghancurkan ribuan tahun ibadah di langit dan menumpahkan darah pertama di bumi. Hati manusia sungguh rapuh. Orang yang hasad adalah orang yang paling menderita di dunia. Kenapa? Karena musuhnya adalah nikmat Allah yang terus turun kepada orang lain. Dan nikmat Allah itu tidak akan pernah berhenti. Setiap kali ia melihat orang tertawa, ia menangis. Setiap kali ia melihat orang naik derajat, ia tersiksa. Ia memenjarakan dirinya sendiri dalam sel kecemburuan. Padahal, apakah dengan membenci, nikmat orang itu akan pindah kepadanya?
justru amal baiknya yang akan pindah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Jauhilah olehmu sifat hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Coba kita renungkan. Mungkin selama ini masalah kita bukan karena kurang harta, bukan karena kurang pintar, atau kurang beruntung. Tapi hati kita terlalu penuh mengurusi takdir orang lain. Kita lupa bahwa Allah adalah Al-Adal, yang maha adil. Allah adalah Ar-Razak, yang maha memberi rezeki. Rezekimu tidak akan pernah tukar. Apa yang melewatimu memang tidak pernah ditakdirkan untukmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatimu. Jika kamu menyadari ini, lalu untuk apa kamu merasa iri? Mulai hari ini, mari kita bersihkan hati. Setiap kali melihat orang lain mendapat nikmat, belajarlah untuk tersenyum dan mendoakan keberkahannya. Karena doa yang baik untuk orang lain akan dikembalikan oleh malaikat untuk dirimu sendiri. Hasad hanya akan membakar jiwamu, menjadikanmu hamba yang selalu merasa miskin di tengah lautan rezeki Tuhan. Karena ketenangan sejati bukan ditemukan saat kita memiliki segalanya di dunia, tetapi saat hati kita ridho terhadap segala pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.